Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Azhara dari kelas A3 dengan NIM 24253010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi ekonomi syariah, yaitu mengenai asuransi syariah. Untuk memulai pembahasan, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling membantu dan saling tolong-menolong di antara para peserta melalui pengumpulan dana yang disebut dana tabaruk. Dana tabaruk ini merupakan dana kebajikan yang berasal dari kontribusi para peserta dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam asuransi syariah dikenal juga dengan istilah takaful, yang berarti saling menanggung atau saling tolong-menolong. Konsep ini diwujudkan melalui dana tabaruk yang menjadi milik bersama seluruh peserta. Sementara itu, perusahaan hanya bertugas mengelola dana tersebut sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Nah, hal ini menjadi perbedaan utama dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional, di mana pada asuransi konvensional digunakan konsep risk transfer, yaitu risiko peserta dialihkan ke perusahaan. Sedangkan dalam asuransi syariah digunakan konsep risk sharing, yaitu risiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta melalui dana tabaruk. Berdasarkan konsep tersebut, tujuan utama dari asuransi syariah adalah memberikan perlindungan dan manfaat finansial kepada peserta ketika mengalami musibah. Selain memberikan rasa aman, asuransi syariah juga menumbuhkan semangat saling tolong-menolong antar peserta dan memastikan pengelolaan dana dilakukan secara adil, jelas, transparan, dan terhindar dari unsur riba, gharar, maisir yang dilarang dalam Islam. Untuk mencapai tujuan ini, asuransi syariah memiliki beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, yaitu didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, ta'awun atau saling tolong-menolong, kerjasama, amanah, dan kerelaan. Selain itu, seluruh kegiatan dan transaksi harus terhindar dari unsur riba, yaitu tambahan atau bunga yang dilarang dalam transaksi. Gharar yaitu ketidakjelasan dalam akad atau informasi, dan maisir yaitu unsur spekulasi atau perjudian. Oleh karena itu, seluruh kegiatan dan transaksi dalam asuransi syariah harus dilakukan secara jelas, adil, transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain prinsip-prinsip yang tadi, asuransi syariah juga menggunakan beberapa akad sebagai dasar kerjasama antara peserta dan perusahaan. Akad yang pertama adalah akad tabaruk. Akad yaitu akad dana hibah sosial untuk tujuan tolong-menolong. Dalam akad ini, setiap peserta menyisihkan sebagian kontribusinya ke dalam dana tabaruk yang kemudian digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Akad selanjutnya ada akad wakalah bil ujroh, yaitu akad perwakilan. Dalam akad ini, perusahaan diberikan wewenang untuk mengelola dana peserta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai imbalan atas jasa pengelolaannya, perusahaan memperoleh ujroh atau biaya jasa yang besarannya telah disepakati di awal. Dan akad yang ketiga ada mudharabah mushtarakah, yaitu akad kerjasama dengan sistem bagi hasil. Akad ini digunakan ketika dana peserta diinvestasikan pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, perusahaan tidak hanya mengelola dana peserta, tetapi juga ikut menanamkan modalnya, sehingga keuntungan yang diperoleh dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal. Setelah memahami akad yang digunakan, selanjutnya di sini ada beberapa contoh penerapan asuransi syariah. Contoh yang pertama, asuransi kesehatan syariah. Misalnya, jika seseorang menjalani rawat inap karena sakit atau mengalami kecelakaan, maka biaya perawatannya bisa dibantu melalui dana tabaruk sesuai dengan prinsip syariah. Contoh kedua, asuransi jiwa syariah. Misalnya, jika peserta meninggal dunia, maka ahli waris dapat menerima santunan untuk meringankan beban ekonomi keluarga melalui akad yang telah disepakati. Dan contoh yang ketiga ada asuransi kendaraan dan properti syariah.
Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap aset milik peserta. Misalnya, jika kendaraan mengalami kerusakan akibat kecelakaan atau rumah mengalami kerusakan akibat kebakaran atau bencana lain, maka peserta dapat mendapat bantuan sesuai dengan akad dan prinsip syariah. Jadi, dari materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan, asuransi syariah ini merupakan bentuk perlindungan yang berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong melalui dana tabaruk yang menggunakan konsep berbagi risiko. Dalam pengelolaannya juga dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui akad-akad yang jelas, seperti akad tabaruk, wakalah bil ujroh, dan mudharabah musyarakah. Selain memberikan perlindungan finansial, asuransi syariah juga mengedepankan nilai tauhid, keadilan, amanah, kerjasama, kerelaan, dan bebas dari unsur riba, gharar, maisir. Demikian, asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan dan transaksinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.